hari ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah ya, semangat ya semuanya ya, pagi-pagi ya. Oke, ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan Halo kali ini. Kak. Oh, halo, Diva ya. Oke, Iya ya. Kak. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita pada pagi hari ini untuk kelas 12 IPA, Mapel Biologi ya. eh Masih terkait yang kemarin ya, nanti kita akan membahas seputar yang namanya replikasi DNA dan juga yang namanya sintesis protein. Di mana yang kemarin alhamdulillah untuk replikasi DNA sepertinya sudah selesai ya, sampai kepada model-model replikasi di mana kemarin ada model yang konservatif, semi konservatif dan juga ada yang dispersif. Di antara tiga itu, ya, di antara tiga tersebut, yang paling diakui oleh ilmuwan adalah yang semi konservatif, karena caranya itu yang dianggap lebih logis dan lebih mudah untuk dilakukan secara kimiawi. Kenapa? Karena dibantu dengan yang namanya kemarin ada yang disebut sebagai enzim helikase, ya, enzim helikase yang fungsinya itu kira-kira untuk memutus dua untai pita DNA semacam ketika kalian membuka resleting menggunakan kepala resleting. Nah, seperti itu. Tuh, kira-kira seperti itu untuk yang replikasi DNA. Nah, untuk sintesis protein ya, kemarin kalian sudah sedikit masuk ya seputar yang namanya tahapannya. Ada yang disebut tahapan transkripsi dan ada tahapan yang disebut translasi. Transkripsi itu kira-kira itu mencakup segala hal yang bersifat pengkodean. Jadi dia yang membuat kode-kode yang akan nantinya ditranslasikan atau ditranslate, diterjemahkan. Oke, mungkin sambil saya share screen. Ya, oke, sudah nampak di layar kalian masing-masing? Sudah. Sudah Kak. Oke ya. Ini ya kemarin kita sampai di sini seputar pengertian dari transkripsi dan juga translasi. Di mana transkripsi ini pembentukan mRNA atau messenger RNA. Yang artinya dia ini merupakan kode berupa pesan yang nantinya akan dikirimkan ya, dikirimkan ke ribosom melalui tRNA atau transfer RNA. Nah, nantinya transfer RNA ini nanti akan diterjemahkan di ribosom untuk terbentuknya yang namanya protein atau asam amino. Seperti itu. Oke, ini kemarin sudah. Ya, kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu terkait tahapan-tahapan dari transkripsi dan translasi. Ya, jadi untuk sub tahapannya, baik transkripsi maupun translasi itu mengalami yang namanya inisiasi atau persiapan ya, elongasi atau bagian inti dan terminasi bagian akhir, tahapan akhir. Untuk yang transkripsi, tahapan pengkodean. Dia dimulai dengan cara RNA polimerase itu ada di bagian promoter. Jadi RNA polimerase dipersiapkan ya, persiapan adanya RNA polimerase dalam nukleus. Kemudian pada saat elongasi ya akan dibentuk mRNA oleh DNA sense. Dan kemudian setelah itu
subtahap terminasi, RNA polimerase itu akan diletakkan di bagian terminator dari nukleus. Jadi pertama pembentukan RNA polimerase, kemudian RNA polimerase di-upgrade ya, diubah menjadi mRNA. mRNA kemudian akan diletakkan di terminator. Masih kurang paham, Kak? Maksudnya bagaimana nih? Oke, kita lihat langsung ke detailnya terlebih dahulu untuk yang tahapan transkripsi. Ya, untuk mencatatnya nanti dulu ya. Untuk yang tadi, nah, kita lihat di sini. Jadi kira-kira proses transkripsi ini seperti ini. Kita punya DNA ya. Saya beri marker lain. Ya, kita punya sebuah DNA. DNA kan double helix ya. Berarti ada dua pita. Ya, sebut saja pita atas dengan pita bawah. Nah, di sini anggap saja yang ini adalah atas, yang sini adalah bawah, A dan B. Bagian yang A, ya, ini adalah rantai DNA antisense. Sementara bagian B itu merupakan DNA sense. Bagaimana menentukannya antara sense dan antisense? DNA sense ini adalah DNA yang akan ditiru atau bisa kalian sebut sebagai cetakan dari mRNA. Bisa kalian lihat. Ini dari yang awalnya T ya, dicarikan pasangannya A pada RNA. Kemudian A pada DNA kan pasangannya seharusnya T ya, teman-teman ya. Tapi apakah timin itu ada di RNA? Ada nggak T di RNA? Tidak. Tidak ada ya, adanya U, urasil, tidak ada timin. Nah, makanya A ini dipasangkan dengan U, karena ini RNA. Kemudian C dengan G, ya, sitosin dengan guanin. A tetap dengan U, A tetap dengan U, dan seterusnya. Dan akan terbentuk yang namanya mRNA. Atau boleh juga disebut sebagai kodon. Jadi cetakannya itu disebut sebagai rantai DNA sense. Hasil yang dicetak itu adalah mRNA atau kodon. Sementara itu yang tidak digunakan itu adalah antisense. Bagian DNA yang tidak digunakan untuk mencetak itu disebut sebagai antisense. Oke, bisa dipahami? Oke, Kak. Oke, kita coba tes dulu. Kalau saya punya bagian antisen ya, AS, antisense-nya itu adalah contoh A, T, G. Kira-kira DNA sense-nya apa nih? TAC. Oke, yang lain? Ada pendapat lain? Sama ya, TAC, benar. Sense-nya adalah TAC, pasangan dari antisense. Kalau yang saya tanyakan adalah kodonnya atau mRNA, berarti pasangannya apa? AUG. AUG. AUG, ya, tepat sekali, bagus. Oke, coba kalau saya tanyakan langsung seperti ini. Misalkan saya punya antisense ya, punya antisense adalah contohnya CCA. Maka mRNA-nya apa?
G G T GGT, yakin? ya Kak. Yang saya tanyakan U. mRNA ya. GGU. Bukan Kak. Sorry. Oke. Iya ya, Caca. Oh ya, CCA ya teman-teman ya. Yang saya Ya tanyakan Kak. adalah mRNA-nya. Oke. Jadi yang diketahui adalah yang atas, tapi yang ditanyakan langsung yang bawah. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Iya Kak, saya tadi kebalikannya. Ya. Nah, karena untuk soal-soal seperti ini itu sering sekali keluar ketika nantinya yang namanya adanya UTBK atau mungkin terkait ini ya ujian sekolah ya. Biasanya soal-soal terkait ini proses transkripsi itu sering ditanyakan dan jebakannya biasanya seperti ini. Nah, itu. Oke, Kenapa gitu? sepertinya berarti ya bagaimana Miki? Apa jadi kok kan ditanyanya mRNA kok CCA? Iya, yang ditanya mRNA maka hasilnya CCA. Karena antisen ini perlu kalian carikan sense-nya dulu. Sense-nya kan ini GGT yang sense. Oh, oke. Ini mRNA-nya antisense. baru yang ini, yang CCA. Seperti itu, Miki. Oke. Oke, yang lain paham juga? Atau ada yang masih bingung? Aman Kak. Aman? Miki aman? Aman. Oke. Dari Zaki? Aman ya? Oke ya. Oke, nah itu kira-kira. Silakan mungkin boleh kalian catat terlebih dahulu ya. Jadi rantai DNA yang disalin itu adalah DNA sense ya. Sementara yang tidak disalin itu adalah antisense. mRNA yang terbentuk itu disebut sebagai kodon. Oh ya. Oke, sudah? Udah. Ya, yang lain? Justin sudah? Sepertinya masih mencatat. Oh, sudah. Oke. Oke. Nah, sekarang mungkin dari kalian bertanya-tanya, loh Kak, kemudian mana bagian inisiasi, elongasi, dan terminasinya? Nah, inisiasi ya, pada proses inisiasi dia itu proses untuk menciptakan ini, menciptakan untype mRNA-nya tanpa belum adanya ini ya, belum adanya bahasa yang seperti ini, belum ada AUG atau ya belum ada kodenya. Dia masih berupa pita kosong. Itu adalah inisiasi pembentukan pita kosong. RNA polimerase itu adalah bagian pita kosongnya. Nah, kemudian pada elongasi ya, ini mulai ditambahi dengan basa nitrogennya.
mulai ditambahi kodenya. Mulai ditambahi huruf A, kemudian U, G, U, dan seterusnya. Itu adalah bagian elongasi. Jadi bagian elongasi ini yang bisa disebut sebagai pemberian kode. Ya, mudahnya boleh diungkapkan seperti ini. Sedangkan inisiasi itu pembentukan pita RNA kosong. Yang belum dikodekan ya, maksudnya ya kosong itu saya beri ungkapan yang mudah. Boleh kalian sebut pita kosong, ya pita RNA kosong. Sementara untuk terminasi itu adalah pelepasan RNA ya sudah menjadi mRNA. Mungkin saya tuliskan RNA berkode saja, RNA berkode atau yang disebut sebagai mRNA, messenger RNA. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Untuk subtahapan dari transkripsi, dimulai dari pembentukan pita RNA kosong, ya, kemudian pita tersebut akan diberikan kode sesuai DNA sense-nya, dan terakhir RNA tersebut yang sudah berkode atau sudah menjadi mRNA atau kodon itu akan dilepaskan dari DNA. Oke, boleh dicatat terlebih dahulu. Untuk tambahannya ini. Ya, mungkin sambil mencatat sampai sini dulu, silakan kalau ada pertanyaan ya, atau kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Maksudnya dilepaskan ya. Oh, maksudnya dilepaskan ya. Jadi ya, jadi seperti ini. Ini kan pembentukan basanya itu kan melalui ikatan ya, ikatan hidrogen. Kalau secara kimiawi ini kan melalui ikatan hidrogen. Nah, pelepasan itu maksudnya pemutusan ikatan hidrogen tersebut. Jadi mRNA-nya itu tidak akan menempel pada DNA lagi. Dia bisa lepas, bisa pergi ke tempat lain. Sementara DNA ini akan tetap berada di nukleus. Seperti itu, Kinasih. Oke, Kak. Maksudnya pelepasan itu seperti itu. Ada pertanyaan lain? Enggak, Kak. Saya sih ingatnya sesuai emang namanya aja sih, Kak. Terminasi itu kayak di terminate, kayak terminate kontrak itu. Oke. Oke, sudah? Udah, Kak. Yang lain? Miki sudah? Udah, Kak. Oke, Rafli sudah. Ya, oke, Kak. kalau gitu kita lanjutkan. Nah, sebenarnya dari kemarin kita itu belajar tentang kode-kode ini. Ada huruf A, ya, adenin, kemudian timin, guanin, dan juga ada sitosin. Fungsinya sebenarnya apa sih gunanya kata-kata ini? Ya, jadi ya teman-teman, eh ada yang namanya pengkodean yang disebut sebagai triplet codon. Ya, triplet codon. Di mana dalam triplet codon, ya, susunan dari 3 basa nitrogen itu bisa menentukan 20 asam amino. Atau 20 jenis protein yang berbeda. Jadi dalam di dunia ini ya, ya, ilmuwan itu sudah menemukan adanya 20 asam amino. Yang mana semuanya itu bisa dibentuk dalam tubuh kita.
Tentu saja dalam jumlah yang berbeda-beda. Oke, kalau untuk ini ya, kalau untuk lebih jelasnya, untuk namanya ini kan apa namanya disingkat semua. Silakan kalian bisa membuka di grup WA, sudah saya kirimkan, di mana PHE itu mewakili fenilalanin. Kemudian LEU itu adalah leusin, ya, ini juga leusin. Kemudian ILE ini untuk singkatan dari isoleusin. Untuk AUG start ini merupakan metionin, ya, metionin. Kemudian ada valin, val. Kemudian ser ini adalah serin. Pro adalah prolin, THR ini adalah treonin, ala ini adalah alanin, TIR ini adalah tirosin. Kemudian ini ada 3 stop, ya, 3 stop. Kemudian ada histidin, his, GLN, glutamin, ASN, ini bukan aparatur sandi negara, bukan, ya. Ini adalah asparagin, lis ini adalah lisin, ASP ini adalah aspartik acid, ya, asam aspartat. Glu ini adalah asam glutamat atau glutamic acid. Cis adalah sistin, ya, sistin. Kemudian TRP ini adalah triptofan. ARG adalah arginin, SER adalah serin, ya. Kemudian ARG lagi, ya, sama arginin. Dan yang terakhir yang paling beda adalah GLY, glisin. Nah, saya beritahukan kalian terlebih dahulu, silahkan untuk tabel ini tidak perlu kalian catat, tidak perlu kalian hafalkan, ya, karena tidak akan ada orang yang membuat soal yang terlalu tega untuk membuat kalian menghafalkan semua ini. Seperti itu. Saya bisa pastikan tidak akan ada soal yang menanyakan apakah pengertian dari kodon CGU itu mewakili asam amino apa, itu tidak pernah ditanyakan di soal manapun. Namun, meskipun kalian tidak perlu menghafalkan ke mungkin puluhan ini ya, puluhan dari triplet kodon ini, ada beberapa yang mesti kalian hafalkan. Ada 4. Ada 4 yang harus kalian hafalkan. Yang mana, Kak Anas? Yang saya beri marker merah ini. Start dan stop. Jadi kalian harus hafal kalau start itu adalah AUG atau metionin. Itu harus hafal AUG. Sementara kalau stop itu ada 3. UAA, UAG, atau UGA. Jadi 3 ini yang harus kalian hafalkan. Untuk yang lain saya tidak mengharuskan. Kalau kalian ingin menghafalkan silahkan, ya. Tapi bagi kalian yang tidak mau menghafalkan, saya berikan ketenangan, insya Allah tidak akan pernah ditanyakan secara langsung. Mungkin contoh seperti CAA itu mewakili apa, atau CCU itu mewakili apa, itu tidak pernah. Namun untuk yang start dan stop ini pasti akan berguna, pasti akan digunakan. Jadi yang harus kalian hafalkan adalah start dan stopnya. AUG, UAG, UGA, dan UAA.
Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa Kak? Ya, kenapa saya mengatakan tersebut? Ya, ini akan berguna ketika kalian memahami yang namanya translasi. Saya izin hapus. Untuk yang triplet codon stop dan start sudah dicatat ya? Udah. Oke. Ya, yang harus dicatat itu yang start dan stop ini. Nah, kita lanjutkan ke yang namanya proses translasi, teman-teman. Proses translasi. Di sini nantinya ya adalah merupakan proses di mana mRNA akan ditranslate. Artinya akan diterjemahkan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Dengan memasangkannya pada tRNA atau antikodon. Contoh, di mRNA ada AUG, UUU, GUC, dan UGA. Maka di tRNA, dia akan mencarikan pasangannya. U dengan A dengan U, C dengan G, dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah dari tRNA, ini ya, ini di ribosom. Ribosom akan membentuk yang namanya metil, fenil, dan GLN ini tadi adalah glisin ya. Sorry, bukan glisin. GLN itu sebentar, glutamin. Ya, sorry, glutamin. Kenapa bisa yang dihasilkan adalah MET? Coba kalian lihat kita lihat di tabel ya, UAC. Apakah UAC itu adalah metionin? Mungkin kalian bisa sambil lihat di tabel di WA, ya. Apakah UAC itu adalah metionin? Bagaimana? UAC apakah metionin? Bukan. Bukan ya. UAC itu harusnya adalah tirosin. Ya. Lantas kenapa kok di sini dituliskan sebagai metionin? Nah, karena di ribosom tRNA ini akan dikodekan kembali. Dikodekannya bagaimana, Kak Anas? Dikodekan sesuai dengan urutan pasangan dari antikodonnya. Misal antikodonnya U, berarti akan menjadi A. Kemudian yang A menjadi U, C menjadi G, kemudian ada U, dan seterusnya. Nah, ini kan UUU kan punyanya benar ya, punyanya ini fenilalanin. AUG benar, punya metionin. Kemudian nanti ada GUC. Ya. Kemudian setelah itu ada UGA. Loh Kak, itu berarti artinya yang dibawa oleh kodon ya, apakah sama dengan hasil yang ada di ribosom? Ya, jawabannya benar. Jadi yang di ribosom itu sama persis dengan kodon. Jadi yang menentukan nantinya terbentuk asam amino apa, itu adalah pada bagian kodon atau mRNA, bukan antikodonnya. Antikodon ini hanya sekedar memberikan informasi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Jadi Kak, yang Kakak tulis ini yang di bawahnya si tiga ini tuh si kodonnya. Yang
Oh Yang ini. kakak tulis di bawah kotak. Yang di bawah Oh kotak. Nah yang itu ini ya. awal. Itu Iya, kodenya. ini yang di Kakak nulis kode. dalam, bukan. Ini yang di dalam ribosomnya. Oh, oke. Kodenya sama memang. Karena yang di dalam ribosom itu sebenarnya adalah kode tiruan dari kodon. Oh, oke, Sementara oke. tRNA sebagai pentransfernya, dia ini membawa pasangannya kodon, biar hasilnya adalah kodon itu sendiri. Kodon ini kan nggak bisa pergi kemana-mana, karena mRNA itu kan adanya di nukleus. Sementara yang bisa berpergian itu adalah tRNA, transfer RNA. Jadi untuk memastikan agar hasilnya tetap sama dengan kodonnya, tRNA ini membawanya itu adalah antikodon, berlawanan dari kodonnya. Agar hasilnya tetap AUG, UUU, GUC, dan UGA. Bisa dipahami, Akbar? Baik, Kak. Oke, yang lain bagaimana? Kak, itu Ya, dinamain start sama stop itu karena di awalnya selalu AUG, terus di akhirnya di antara yang tiga tadi. oke, ya, pertanyaan bagus. Saya tampung dulu ya pertanyaannya ya. Silakan pertanyaan lain dulu. Nanti akan saya jawab. Udah sih, Kak. Saya tadi cuma penasaran tadi doang. Oke, yang lain mungkin dari Justin mungkin ada? Aman nggak? Oke, yang lainnya, Rafli, Aman. aman? Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan pindah ya. Kita pindah sebentar terlebih dahulu. Saya siapkan Word dulu ya sebentar. Kita akan coba praktekkan pengetahuan kita tentang tadi. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, saya pindah dulu. Ya, untuk tampilannya sudah berubah. Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, oke, kalau sudah saya siapkan dulu. Ya, misalkan kita di sini punya antisense, kemudian sense atau kodogen, kemudian ada kodon. Ya, urutannya seperti ini teman-teman. Antisense, sense, kemudian kodon. Setelah kodon nanti ada antikodon ya. Ini antikodon. Dan terakhir adalah asam amino. Oke, misalkan saya coba carikan contoh. Tadi adalah kodonnya ya. Dari kodonnya saja. Kita mulai dari AUG. AUG. Kemudian saya lanjutkan dengan adanya UUU, UUU, kemudian GUC, dan UAA. Oke, kita coba lihat dulu. Kalau untuk yang sense-nya dulu deh, sense-nya yang kodogen, DNA. Pasangannya apa berarti? Pertama, dari yang paling kiri, dari AUG. TAC. Oke, apa? TAC. TAC. Semuanya setuju? Ya, Kak. Setuju TAC?
Atau mungkin ada yang mau menjawab UAC? Enggak, Pak. Kenapa harus T? Itu yang rantai DNA set, Pak. Iya, rantai karena ini adalah rantai DNA set, makanya dia itu pakainya adalah yang T. Nah, ini saya bedakan ya. Kemudian kalau yang UUU pasangannya apa? Al AAA, oke. Ah, Yang GUC CAT. CAT, bagus. Enggak, GG. salah saum. CAG ya. Kemudian Au. A, UU, Au. yakin? ATT. Iya, ATT ya. Ini yang di DNA, jadi nggak pakai Oh iya. U. Oke. Kalau yang antisense, ini apa berarti antisense-nya? ATG, Iya, ATG. Kemudian TTT, TTT. Lanjut. GTC, Bagaimana? GTC, G, T, G, yakin? C. Ya, C, GTC, kemudian TA. TAA. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke antikodon. Ya, ke antikodon. Saya akan tunjuk satu persatu, bergantian ya, biar nggak bentrok ya. Dimulai dari Zaki dulu. Antikodonnya apa nih? UAC. UAC. Oke, benar. Kemudian selanjutnya dari Miki. Antikodonnya apa? Iya, AAA. Alkohol ayam. Oke, selanjutnya dari Kinasi. C. A. CA. G. Iya, CAG. Kemudian yang selanjutnya dari coba dari Rafli. Gimana Kak? Untuk antikodon yang terakhir, yang paling kanan, ini apa berarti? AUU. Iya, AUU. Bagus. Sekarang untuk asam amino, silahkan disebutkan triplet kodonnya dan nama ininya ya, teman-teman ya. Nama untuk asam aminonya. Dimulai dari Akbar. Pasangannya apa dulu? OAC itu tirosin. Pasangannya dulu. Oh, Pasangan dari UAC dulu. itu yang 3 itu. Iya. Berarti dia si metionin ya Kak? Oke, metionin itu apa? Pasangannya? Hah? Hurufnya? Oh, AUG. Iya, AUG. AUG berarti di sini apa? Metionin ya? Iya Kak. Metionin. Bagus. Kemudian yang belum tadi dari Justin ya, sepertinya yang belum ya. Oke, dari Justin ini pasangannya apa? Pasangan dari AAA? Oke Kak, jawabannya UUU Iya, feti tepat. UUU? fetilanin nih. Oh, femilanin. Nah, Fenilalanin ya. yes. PHE ya, boleh disebut PHE doang boleh. Kalau kesulitan, fenilalanin. Ya. Oke, kemudian yang ini kita jawab bersama-sama. CAG berarti pasangannya adalah GUC. GUC itu apa? Eh, Coba dicari GUC. glutamin. Yakin GUC adalah glutamin? Valid. Ya, valin ya. Valin. Itu adalah GUC.
Kemudian ini adalah apa? Pasangannya AUU? UAA. UAA. UAA itu apa? Stop. 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 Ya, stop. Berarti di sini kita punya yang namanya tiga asam amino. Ada metionin, fenilalanin, dan valin. Metfeval. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, cara untuk menerjemahkannya. Bisa dipahami semuanya? Atau ada yang kesulitan? Aman Kak? Oke, aman. Nah, sekarang kalau saya punya sebuah, nah ini tingkat lanjut ya sekarang ya. Kalau saya punya sebuah rantai kodon ya, kodon dengan konformasi A, G, U, G, A, U, G, A, 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 G, U, C, U, G, A. Kira-kira pembagian triplet kodonnya seperti apa, teman-teman? Bisa nggak kalian membaginya? Setiap 3 kan? Silakan coba Iya, dulu. oke. Berarti oke. Oke, bagaimana, Miki? Jadi AGU-nya kan dikasih ke UAC berarti. Oke, berarti kalau menurut Miki AGU jadi 1, kemudian apa lagi? GAU, GAU, GAA, GAA, AGU. AGU. Eh, Nah, bagaimana? Oke, saya beri clue ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, jangan lupa terkait kode start dan kode stop. Ini clue-nya. Start dan stop. Silakan. Oh berarti yang paling terakhir itu UGA ya Kak? Iya, yang paling terakhir UGA karena stop. Bagus. Ah, Ini ya, berarti yang paling terakhir. Kemudian bagaimana sekarang? Berarti. terus startnya nemuin yang AUG gitu Kak? Iya, yang startnya itu kalian harus menemukan yang AUG dulu. Oh, berarti itu ada AUG. Di bagian mana? Habis AGUG ada AUG. Oke, ya. Di sini ya. Berarti pasangannya Oh, bagaimana? oh berarti Pasangannya yang benar AUG, bagaimana? AUG, AUG, AAA, AAA, GUC, GUC, UGA. UGA. Oke, bagus. Nah, pas ya, tiga-tiga ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dalam menerjemahkan tuh aslinya seperti ini. Jadi nggak langsung diberikan tiga-tiga, tapi terkadang ada soal yang memberikan seperti ini. Clue-nya, kalian harus mencari start dan stop-nya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Oke Kak, berarti kita nyari dimanapun AUG berada itu Kak, itu startnya. Iya, tepat sekali. Dimanapun AUG berada, kalian harus cari start-nya. Oke. Berarti Oke. ya, tadi AUG si metionin terus A apa? Masih pakai fenilalanin ya pasti itu. Ya. Terus GUC masih valin tapi GA itu stop. Iya, tepat sekali. Yang saya ubah itu hanya bagian UGA-nya, bagian stop-nya dan bagian UUU-nya tadi. Saya ubah jadi AAA.
Seperti itu. AAA kan ini kan lisin ya. Kalau tadi kan UUU itu kan fenilalanin. Saya ubah di situ. Oke, sekarang kalau saya punya ya misalnya ya saya punya yang namanya rantai kodon dengan konformasi itu misalkan GUA, UGG, kemudian UCA, dan kemudian UCA, kemudian CAU, oke. Kemudian terakhir saya berikan sebentar, saya hitung dulu. Saya agak lupa. GUA, UGG, UCA, CAU, dan yang terakhir saya berikan AAC. AAC dan UAG. Oke. Kalau seperti ini kira-kira bagaimana pembagiannya? AUG. Oke, cari AUG-nya dulu. Di bagian mana nih AUG? Itu Kak Setelah awal. Habis Lagi. GU ada AUG. Oke, setelah GU ya, ini ya. Oke, kemudian AUG, GUC, ACA, UAA. oke. UAA ini apa? Stop. UA. Yakin stopnya di sini? Enggak di yang ini? Enggak, Kak. Karena stopnya udah ada duluan. Iya, bagus sekali karena stopnya sudah ada duluan, jadi stop. Jadi kita cuman punya AUG ya, kemudian GUC, ACA, dan yang namanya UAA. Oke, kurang Oke, lebih stopnya paham di ya UA, Kak. teman-teman ya. Bagaimana? Stopnya di UA. Iya, stopnya di UAA karena dia sudah keluar duluan. Mau nanti ada UAG, mau nanti ada UGA itu tidak masalah karena sudah bertemu dengan UAA terlebih dahulu. Jadi dua hal yang perlu kalian perhatikan ketika mengerjakan soal seperti ini, carilah kode startnya terlebih dahulu. Kemudian cari kode stopnya terlebih dahulu. Setelah menemukan start dan stopnya, baru kalian susun tiga-tiga semacam ini. AUG, GUC, ACA, dan UAA. Atau AUG, AAA, GUC, UGA. Itu boleh. Baru tiga-tiga. Karena kalau kalian dari awal seperti ini, ya sebenarnya AGUG ini tidak termasuk, tidak bisa digunakan dalam pembentukan asam amino. Sama dengan GU dan CUAG ini. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Kak, Bisa. Oke lah. Saya. Oke ya, kita kembali ke modul yang sebelumnya. Nah, oke. Sudah berganti kembali ya. Nah, yang kalian pelajari tadi ya, yang kalian pelajari tadi dari soal-soal yang saya berikan, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, ini sebenarnya adalah subtahapan dari translasi. Di mana inisiasi itu dimulai dari pencarian start codon, pencarian start. Startnya tadi apa? Kodenya? yang start AUG. Iya, startnya adalah AUG. Kemudian penerjemahan kodon.
Jadi selain start dan stop. Dan terakhir adalah penyetopan. Penyetopan penerjemahan. Ketika bertemu dengan apa saja? Codon stopnya? UAA, UAA, UAG, 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 UGA. UGA. dan UGA. Ya, bagus. Tepat sekali. Ya, silakan, boleh kalian catat terlebih dahulu. Jadi subtahapan dari translasi ini lebih mudah dipahami lagi. Jadi dia hanya mencari start codon, ya, codon start, kemudian diterjemahkan yang tengah-tengah, dan diakhiri di bagian stop. Oke, sampai saat ini ada kesulitan dari teman-teman semua? Nggak apa, silakan disampaikan aja, jangan Aman kita sungkan-sungkan. cuman perlu apalin yang tadi aja kak, yang anti sense, anti codon. Ya, perlu dihafalkan ya, anti-sense, kemudian sense. Sebenarnya kalau kalian bisa menghafalkan terkait urutannya itu sudah sangat membantu. Jadi dimulai dari anti-sense, sense, kemudian codon, kemudian anti-codon, baru terakhir adalah asam amino. Jadi kira-kira ada 5. Oke, ada mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya aman kak. Oke, yang lain? Nggak ada. Kak. Ya, silakan Miki. Nggak aman. Oh, oke. Di saya kedengeran kaknya saja. Saya kira Miki memanggil. Oke, sudah selesai mencatat ya? Oke ya, Saya kalau sudah. sudah saya izin hapus. Nah, mungkin di sini dari kalian bertanya-tanya ya, kenapa pada codon start itu dia dinamakan sebagai metionin, tapi pada stop kok nggak diberikan nama sih Kak? Kok nggak diberikan nama misal cysteine atau apa nih, arginin atau histonin? Kenapa kok nggak diberikan nama seperti itu? Nah, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya adalah karena pada codon stop, ya, codon stop, ini tidak ada asam amino yang dikode. Jadi codon stop itu cuma punya fungsi untuk menghentikan proses yang namanya translasi. Proses penerjemahan itu dihentikan. Itu adalah tugas dari codon stop. Dia tidak membawa informasi asam amino apapun. Baik itu fenilalanin, leusin, lisin, sistein, dan sebagainya. Itu tidak dibawa oleh yang namanya codon stop ini. Kemudian setelah di stop ya, pada saat sudah di stop penerjemahannya atau translasinya,
nantinya rantai polipeptida atau rantai asam amino tadi. Jadi asam amino tadi kan banyak ya. Tadi kalau di contoh kita itu ada 3 langsung berpasangan. Nah, rantai ini akan dilepaskan dari ribosom. Jadi dibawa keluar oleh ribosom. Dan nantinya akan diubah menjadi enzim, hormon, kemudian ada protein struktural, atau dibentuk sebagai organel baru, sebagai yang namanya ekspresi gen. Jadi fungsi dari yang kalian pelajari ini, ya, dari sintesis protein, itu adalah pembentukan enzim, hormon, protein struktural, bahkan pembentukan organel-organel baru. Seperti itu. Nah, dengan selesainya kita membahas seputar sintesis protein, alhamdulillah materi kita seputar yang namanya materi genetik sudah selesai, teman-teman. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa lanjutkan ke yang namanya pembelahan sel. Seperti itu. Oke, sepertinya ini masih ada cukup banyak waktu ya. Silakan mungkin bisa dicatat dulu untuk yang ini, untuk informasi pada codon stop. Oke, sudah? Saya udah, Pak. Yang lain sudah selesai mencatat? Ya sudah. Oke, sudah. Bilang tadi. Oh, sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Udah. Oke. Dari Zaki sudah ya. Yang lain? Sudah? Dari Rafli? Sudah? Udah. Oke ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Hapus. Nah, ya. Karena sisa waktu masih ada 15 menit, mungkin di sini saya akan mengajak kalian ya menonton sebuah video ya. Bahwasanya kalau kemarin ya, kalau kemarin kita dari Miki kan sempat bertanya mengenai bukan bertanya ya, menyampaikan bahwa tRNA dan mRNA itu yang biasanya kita gunakan ketika membuat suatu vaksin, dalam pembuatan suatu vaksin. Nah, eh dalam pembuatan suatu vaksin itu berarti kan kesannya ya, kesan yang kita dapat itu DNA atau mRNA itu bisa kita ambil. Nah, di sini bagaimana cara mengambilnya dan atau apakah DNA ini bisa rusak? Ya, sini akan saya perlihatkan sebuah video. Ya, mungkin saya new share dulu.
Cuma satu jawabannya. Agoda untuk harga hotel terbaik dimanapun. Oke, sudah berganti share screen-nya? Udah. Ya. Suaranya masuk? Masuk. Oke, silakan Masuk, ditonton. Kak. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day.
Ya, itu tadi ya, sedikit informasi bahwa sebenarnya yang kalian pelajari tadi ya, seputar pemasangan ya, pemasangan antar basa nitrogen atau triplet codon tadi, itu sebenarnya di dalam diri kita itu seringkali salah juga. Jadi kalau kalian salah dalam memasangkan itu juga wajar, karena tubuh kalian juga sebenarnya bisa salah. Tapi banyak sekali ya tadi ya, banyak sekali dikatakan metode dalam pembetulannya. Dan yang paling rumit itu adalah ketika yang namanya dua untai pita DNA kita itu rusak. Artinya yang awalnya adalah double helix, ya misalkan awalannya adalah seperti ini, ya. Ketika keduanya rusak, ya rusaknya mungkin di bagian ini dan ini. Nah, ini akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Meskipun masih bisa. Apa saja yang menyebabkan hal itu? Ya, seringkali hal itu disebabkan oleh radiasi, terutama radiasi sinar-sinar yang mengandung energi yang kuat, seperti sinar gamma, ya, atau bahkan sinar UV. Seperti itu. Itu kenapa kok ada yang mengatakan UV itu bisa menyebabkan kanker. Karena UV itu bisa menyebabkan mutasi. Nah, nanti kalian di kelas 12 ini nanti untuk semester 2 insya Allah akan mendapatkan materi seputar mutasi juga. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan ini itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum Belum ada, Kak. Tidak ada? Insya Allah sudah paham ya seputar tadi ya materi genetik ya. Oke ya, alhamdulillah kalau begitu kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Masih ada 5 menit, silahkan bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Seperti biasa kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kali ini boleh minta tolong dari Zaki untuk memimpin berdoa. Setelah pelajaran ini mari kita berdoa agama percaya masing-masing berdoa di mana. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya.